Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang teori kontrusivisme. Halo, perkenalkan nama saya Julia Dewi Puspitasari dari S1 PGSD dengan NIM 41300220017 dari kelas 2A. Nah, untuk pembahasannya yaitu ada 4, pengertian, tujuan, kelebihan dan kekurangan, dan yang keempat, contoh penerapan. Nah, yang pertama, pengertiannya yaitu ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku, tetapi manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan. Jadi siswa itu didorong untuk mengembangkan kemampuan kita kritis dan kreatif dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dan mengeksplorasi pertanyaan tersebut secara mandiri. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menggali informasi, dan membangun pemahaman yang lebih dalam. Nah, yang kedua yaitu membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Jadi siswa itu didorong untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan memahami hubungan antara konsep-konsep. Pendekatan ini membantu siswa membangun fondasi yang kuat dalam memahami materi pembelajaran dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Pendidikan bukan hanya tentang memindahkan informasi dari guru ke siswa, tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan berpikir yang mandiri dan otonom. Siswa didorong untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Tujuannya yaitu agar siswa menjadi pemikir yang aktif, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Kelebihannya yaitu yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengambil tanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi mandiri dalam memecahkan masalah. Nah, yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Dalam pendekatan ini tujuannya yaitu untuk mendorong siswa untuk berpikir kreatif untuk mengembangkan ide-ide baru dalam proses belajar mereka. Nah, yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa. Karena memiliki kebanggaan dalam menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Nah, tujuannya itu untuk membuat pembelajaran lebih bermakna bagi siswa dengan memberikan mereka kesempatan untuk menggali dan menemukan konsep dan pengetahuan baru secara mandiri. Nah, yang kelima, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif. Kekurangannya yaitu yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Jadi, guru yang telah lama mengajar dengan metode tradisional mungkin memiliki keyakinan yang kuat terhadap pendekatan tersebut. Mereka telah mengembangkan kepercayaan bahwa cara mereka mengajar efektif dan berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih menggunakan media. Guru yang malas
atau tidak mau berkembang, akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Teori belajar ini menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Ketika ada perubahan dalam proses belajar dan mengajar, seperti adaptasi pendekatan baru atau penggunaan teknologi dalam kelas, siswa dan orang tua perlu waktu untuk beradaptasi. Proses belajar dan mengajar yang baru mungkin memiliki dinamika yang berbeda dan memerlukan perubahan dalam cara siswa belajar dan orang tua terlibat dalam pendidikan. Contoh penerapan pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme. Yang pertama, diskusi kelas. Guru dapat memfasilitasi diskusi kelompok atau diskusi kelas yang berpusat pada pemecahan masalah atau analisis kasus. Diskusi ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, menyusun argumen, dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui pertukaran ide dengan rekan sekelasnya. Nah, yang kedua, penugasan proyek berbasis penelitian. Guru dapat memberikan tugas proyek berbasis penelitian di mana siswa diharapkan untuk melakukan penelitian independen tentang topik tertentu. Siswa akan mengumpulkan, menganalisis, dan mentafsirkan informasi mereka sendiri, dan kemudian menyajikan hasil penelitian mereka. Dalam proses ini, siswa berperan aktif dalam membangun pengetahuan melalui eksplorasi dan sintesis informasi yang relevan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.